Hello everyone, in this video I will share to you English materials about verbal sentence in simple present tense. Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi materi bahasa Inggris tentang kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Okay, so I have several examples of verbal sentence in simple present tense. Jadi di sini saya memiliki beberapa contoh kalimat dalam bentuk simple present. Jadi mari kita baca bersama-sama. I and Dita usually practice football on Saturday. We do not practice football on Monday. Didi always brushes his teeth twice a day. He doesn't brush his teeth once a day. You often play online game in your room. You don't play with your brother. Okay, so those sentences are verbal sentence in form of simple present tense. Jadi, kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Nah, jika dilihat di sini, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, kata-kata ini merupakan kata kerja dalam bentuk simple present tense, baik dalam bentuk kalimat positif maupun kalimat negatif. Okay, so what is verbal sentence? So, verbal sentence actually is a sentence that consists of subject, verb as predicate, and object as the complement. Jadi, kalimat verbal ini adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, kemudian kata kerja atau berupa action verb sebagai predikatnya, dan objek sebagai pelengkap. In simple present tense, verbal sentence uses verb in base form called infinitive verb or verb 1. Nah, jadi kata kerja yang digunakan dalam simple present ini berbentuk kata kerja dasar atau disebut dengan verb 1 atau biasa disingkat menjadi V1. If the subject I, you, they, we use verb 1 right away in the sentence. Nah, jika subjeknya I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, biasanya dalam kalimat positif simple present langsung digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1 atau verb satunya. But if the subject he, she, it, we add suffix s or es in the end of the verb 1. Nah, berbeda halnya dengan subjek he, she, it yang artinya dia. Pada kalimat positif verbal sentence, kita akan tambahkan akhiran s atau es setelah kata kerja. Jadi di belakang kata kerja kita akan tambahkan akhiran es atau s. Oke. Nah, here's the change of the verb. Nah, ini adalah perubahan kata kerjanya. Misal di sini, jika subjeknya I, you, they, we, contohnya bertemu, meet. Sedangkan untuk she, he, it, atau he, she, it menjadi meets. Begitu juga dengan kata lainnya. Cut menjadi cuts, hit, hits, put, puts, get, gets. Sebagian besar kata kerja biasanya tinggal ditambahkan akhiran s. Nah, akhiran es biasanya ditambahkan jika kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf y dan di depan huruf y terdapat huruf mati. Contoh, cry. Maka di sini akan berubah menjadi cries. Y berubah menjadi I, kemudian tambahkan akhiran es. Nah, cries. Kemudian fly jadi flies. Selain itu, akhiran es juga digunakan jika kata kerja tersebut berakhiran huruf O1. Contoh, go menjadi goes, do menjadi does. Oke, jadi tambahkan akhiran es. Berikutnya, kata kerja dengan akhiran double s. Contohnya, miss menjadi misses, pass, passes. SH. Brush, brushes, wash, washes. Kata kerja berakhiran CH. Teach, teaches, watch, watches. Kata kerja berakhiran X. Fix, fixes, mix, mixes. Ya, jadi kapan menggunakan kata kerja yang berakhiran es? Nah, jika kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf O, yang pertama, berakhiran dengan huruf Y, tapi huruf Y itu diawali dengan huruf mati, jadi cry gitu ya. Dengan catatan Y berubah menjadi I, baru tambahkan akhiran ES.
atau kata kerja berakhiran double S seperti miss, pass, SH, brush, wash, CH, teach, watch, dan berakhiran X. Nah, di sini bedanya. Jika kata kerja tersebut berakhiran Y, tapi depan huruf Y ada huruf vokal A, I, U, E, O, contohnya say, maka yang ditambahkan adalah bukan ES tapi S saja. Say menjadi says, buy, buys, play, plays, stay, stays, enjoy, enjoys. Oke. Next. Oke. Ini penjelasan untuk bagaimana menyusun kalimat positif dalam bentuk verbal sentence. I and Dita usually practice football on Saturday. Mom and Dad clean the house every week. You often play online game in your room. I and Dita di sini menggunakan kata kerja bentuk dasar verb 1, practice, berlatih. Mom and Dad, ayah dan ibu, menggunakan kata kerja clean, membersihkan. Kamu menggunakan kata kerja play, bermain, kata kerja bentuk dasar verb 1. Nah, kenapa I and Dita menggunakan verb 1? Kemudian Mom and Dad menggunakan juga verb 1, you sudah pasti menggunakan verb 1, karena yang memiliki hak untuk menggunakan verb 1 dalam simple present itu adalah subjek I, you, they, we. I and Dita sama dengan we. Saya dan Dita. Mom and Dad sama dengan they. Jadi, sudah jelas kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan S atau ES. So, nah, sentence pattern-nya adalah subjek I, you, they, or we bisa ditambahkan adverb of frequency. Contoh adverb of frequency adalah di sini usually, ya, sering. Nih, often, selalu. Oke. Kemudian ditambahkan verb 1, kata kerja bentuk dasar, practice, clean, play. Baru ditambahkan dengan objek. Objeknya mana? Di sini. Kalau kalimat pertama football, kalimat kedua the house, kalimat ketiga online game. Oke. Kemudian bisa ditambahkan juga adverb of time, keterangan waktunya, on Saturday, on or every week. On Saturday pada hari Sabtu, every week setiap minggu. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah ketika subjeknya I, you, they, we, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Okay, next. My sister rides bicycle every Sunday morning. Didi always brushes his teeth twice a day. Miss Annie sometimes reads novel. Kenapa di sini my sister menggunakan ride ditambahkan akhiran S? Didi, brush, tambah akhiran ES, brushes. Miss Annie membacanya menjadi reads, ada akhiran S. My sister sama dengan she. Didi, he. Miss Annie juga she. Oke. Jadi, jika kalimatnya menggunakan subjek he, she, it, maka kata kerjanya verb 1 akan ditambahkan akhiran S atau ES. Oke. Nah, subjek he, she, it bisa ditambahkan adverb of frequency dulu atau juga bisa tidak. Kemudian ingat kata kerjanya tambahkan akhiran S atau ES. Baru disertai dengan objek dan keterangan waktu. My sister, subject, rides, verb 1 plus S. Bicycle, objek, every Sunday morning, adverb of time, keterangan waktunya, setiap minggu pagi. Saudara perempuan saya bersepeda setiap minggu pagi. Didi selalu menggosok gigi 2 kali sehari. Didi, subjek, always, adverb frequency. Brushes itu verb 1 plus ES. His teeth, objeknya, twice a day, 2 kali sehari, adverb of time, keterangan waktunya. Miss Annie sometimes read novel. Miss Annie, subject. Sometimes, adverb frequency, kadang-kadang. Reads, kata kerja bentuk pertama, membaca, ditambahkan akhiran S. Novel, objeknya. Ya. Jadi sini Bu Ani kadang-kadang membaca novel. Oke. Next.
Okay, now let's practice. Kita coba latihan. So I will give some sentence in bahasa and then we will change into English. Saya akan memberikan beberapa kalimat dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian kita akan ubah dalam bahasa Inggris. Saya memasak setiap hari Minggu. I cook every Sunday. Karena saya, maka memasaknya dalam bahasa Inggris adalah cook. Kemudian keterangan waktunya setiap hari Minggu, every Sunday. Putra mencuci pakaian di mesin cuci. Okay. Putra washes clothes in washing machine. Jadi di sini Putra mencuci, ya, wash itu mencuci, tambah akhiran es, washes, clothes pakaian, in washing machine, di mesin cuci. Kenapa Putra menggunakan kata washes bukan wash? Karena Putra di sini sama dengan he. Oke. Jadi kata mencuci dalam bahasa Inggris wash kita tambahkan akhiran es. Jadinya Putra washes clothes in washing machine. Oke. Nah sekarang kita ke negative sentence. We do not practice football on Monday. Kami tidak berlatih sepak bola pada hari Senin. They do not clean the house every day. Mereka tidak membersihkan rumah setiap hari. You don't play with your brother. Kamu tidak bermain dengan saudaramu. Okay. Jadi, pertama, untuk subjek I, you, they, we, di sini kata tidak menggunakan kata do not atau bisa disingkat menjadi don't. Kemudian kata kerjanya tetap dalam bentuk pertama, practice, clean, play. Oke, jadi pola kalimatnya, jika kalimatnya negatif adalah subjek I, you, they, we diikuti dengan kata don't atau do not yang artinya tidak, kemudian diikuti dengan verb 1, object, adverb of time. We, subjek, do not, practice verbnya, football object, on Monday, keterangan waktu. Di sini juga sama, they, subjek, kemudian ada do not, clean, verb 1, the house object, every day, adverb of time. You don't play with your brother. You subject, ada don't, play verb 1, with your brother. Ini adalah objeknya. Okay, next. Bagaimana dengan subjek he, she, it? Okay. She does not ride bicycle on Sunday afternoon. Dia tidak bersepeda pada Minggu siang. He does not brush his teeth once a day. Dia tidak menggosok giginya sekali sehari. She doesn't read novel every time. Dia tidak membaca novel setiap saat. Nah, jadi jika subjeknya he, she, it yang artinya dia, maka kata tidaknya akan diwakili oleh kata does not atau bisa disingkat menjadi doesn't. Kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, ride, brush, read, bukan rides, bukan brushes, bukan reads. Kenapa pada kata kerja kalimat negatif untuk subjek he, she, it tidak berakhiran s di belakang kata kerja? Karena akhiran s atau es itu sudah diwakili pada kata does, pada does not. Jadi kata kerja bentuk pertamanya tetap saja ride tanpa akhiran s atau es. Oke. Jadi untuk kalimat negatif subjek he, she, it, kata kerjanya atau susunan kalimatnya adalah menjadi subjek diikuti kata does not atau doesn't, diikuti dengan verb 1 kata kerja bentuk pertama, object, kemudian adverb of time. Contoh di sini, she itu subjeknya, does not, tidak, ride, verb 1, bicycle object, on Sunday afternoon, adverb of time atau keterangan waktu. He subject, does not, brush, verb 1, his teeth object, once a day, keterangan waktu. She doesn't read novel every time. She subject, doesn't, sama dengan does not, read, verb 1, novel object, every time, keterangan waktu. Okay.
Sekarang kita practice. Okay. Winnie tidak menangis setiap saat. Winnie berarti sama dengan she. Oke, berarti she pakai don't atau doesn't. Winnie doesn't cry every time. Oke. Jadi Winnie di sini karena sama dengan dia, she, kata tidak menjadi doesn't atau does not. Menangis, cry, bukan cries. Jadi cry, kata kerja bentuk pertama karena kalimatnya negatif. Setiap saat, every time. Sedangkan kami tidak selalu berenang di sungai. Kami berarti menggunakan kata, kalau tadi Winnie-nya doesn't, di sini menggunakan kata yes, don't. We don't always swim in the river. Oke, we do not always. Gitu. Kami, we, tidak, don't atau do not. Selalu, always, berenang, swim, di sungai, in the river. Jadi di sini, swimnya tetap bentuk kata kerja pertama. Ya, in the river, keterangan tempatnya. Oke, so, itu perbedaannya tadi. Jika di kalimat positif, kita akan menambahkan es di akhiran kata kerja pada subjek he, she, it. Sedangkan di negatifnya, kita menggunakan kata doesn't, kemudian diikuti verb one. Sedangkan untuk are you, they, we, kata kerjanya tetap menggunakan verb 1 untuk kalimat positif. Sedangkan di negatif, kita gunakan kata don't. Okay, so that's all about verbal sentence in form of simple present tense. Thank you so much for watching this video and see you next time.